Oke, silakan Putra kelas mempersiapkan. Semua siap. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Oke, silakan berdiri. Garuda Pancasila, lagulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak absen dulu ya. Ini yang hadir siapa nih? Hadir semua? Ada Farid hadir? Hadir, Pak. Gita Cinta? Kila? Hadir. Keisha? Saya ada dua ya? Angel? Zikri? Hadir. Inandito? Hadir, Pak. Zafigo? Hadir, Pak. Hadir semua. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. F7 rajin-rajin ya. Oke. Alhamdulillah. Kita memasuki materi pembelajaran. Sebelum Bapak masuk ke materi pembelajaran, ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian dari Bapak. Pertama, kenapa ada namanya broken home? Kami, Pak. Kenapa Pak? Kami berdiri. Ya, begini, silakan. Menurut kami, Pak, adanya broken home di rumah tangga itu adalah pertengkaran atau pertikaian antara ibu dan ayah yang berujung dengan bercerai. Bercerai ya. Oh, itu. Ya. Bagus, Pak. Yang lain ada lagi? Ya, silakan. Atau ada Bapak tunjuk? Ya, ada, Pak. Zafigo. Mungkin karena adanya kurang kasih sayang orang tua, Pak. Kasih sayang orang tua. Ya, kedua orang tuanya jadi gitu, Pak. Kita Siap. jadikan broken home. Broken home ya. Ya. Oke, baiklah, itulah pertanyaan pemancing untuk kalian untuk memancing. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama satu, kalian harus mengingat yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, kalian harus memahami ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan atau mengimplementasikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan terakhir, kalian nanti bisa menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, sebelum ke materi, Bapak ingin menunjukkan sesuatu untuk kalian. Yang berapa ini? Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Kalau yang ini video apa ya? Unggahan ini merupakan bukti dari tindak kekerasan yang dialami oleh selebgram asal Aceh, Cut Intan Nabila dalam rumah tangganya. Dalam video yang diunggah pada Selasa siang tadi, terlihat Cut Intan menerima sejumlah pukulan yang dilayangkan oleh suaminya sendiri, Armor Toreador. Melalui narasi yang disematkan bersama dengan video tersebut, diketahui bahwa tindakan kekerasan ini sudah terjadi berulang kali. Sebagai korban KDRT, Cut Intan sendiri mengaku bertahan demi buah hatinya. Ya, sangat mengerikan kalau KDRT itu ya. Awalnya sebelum nikah, sayang-sayangan, akhirnya apa? Setelah nikah, setelah 2 tahun, karena kekurangan akhirnya apa? Mainan itu. Makanya untuk kalian hati ya, dalam memilih pasangan, jangan tahu enaknya saja. Oke. Sebelum ke materi, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Kenapa ada pernikahan dalam Islam? Kenapa? Kenapa ada pernikahan dalam Islam? Ayo, dari itu. Dari zina, Pak. Menghindari zina, bagus. Siapa lain? Untuk menyempurnakan agama. Menyempurnakan agama. Jadi yang belum nikah, contoh yang laki-laki berarti agama, imannya baru sama. Jadi dengan menikah setengahnya lagi jadi sempurna. Baik. Jadi pernikahan itu, siswa-siswi sekalian, itu berkumpul atau berkumpul ya. Jadi pernikahan itu tadi apa? Perkumpulan orang yang dulunya haram jadi
halal suami dan istri. Gara-gara sudah mengadakan ijab kabul. Jadi halal 24. Ya, jadi kalau belum terkumpul belum halal, tapi masih halal. Makanya jaga pergaulan. Nah, tujuan menikah itu apa coba? Biar tenang. Tadi kata itu apa? Hindari zina. Kata masalahnya apa? Mengatakan agama, karena imannya masih setengah ada. Dengan menikah imannya jadi sempurna. Terus ada dalil tentang pernikahan nih, surat An-Nisa ya 1, bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu berpasang pasangan, Adam sama Hawa. Sip. Rukun nikah satu ada calon suami, calon istri, terus wali dari calon istri, ada 2 orang saksi sama sigot ijab kabul. Nah, kalau rukunnya terpenuhi nikahnya sah, tapi kalau nggak terpenuhi rukunnya nikahnya tidak sah. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 71 minimal menikah umur berapa? Laki-laki perempuan berapa? 19 tahun. Jadi misalnya kalian sudah sampai umur 19, sekarang udah 19 belum kan? Belum. Jadi belum boleh. Misal nanti udah tamat SMA, ketemu jodohnya, nggak masalah nikah daripada pacaran. Haram kan? Lebih langsung halal 24 jam bebas karena udah merdeka. Jadi bukan kurikulum aja merdeka, tapi kalian pun udah merdeka. Jadi pada pacaran 5 tahun, 10 tahun macam kontrak mobil, kontrak rumah kan, aku kredit rumah, ya lunas tuh kan? Terus dapat do. Paham ya? Oke, sekarang Bapak minta dari kalian membuat kelompok yang sudah kita buat. Kalian sesuaikan dengan gaya dan kesiapan kalian belajar. Silakan cari materi pembelajaran. Itu berbagai literatur atau sumber. Kalian sendiri mencarinya, kalian sendiri juga yang mengidentifikasinya tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Boleh kalian mencari dari visual, audio, atau kinestetik ya. Oke, silakan diskusi dengan materi pembelajarannya. Boleh kalian membuka foto orang nikah atau mendengarkan ijab kabul, atau kalian bisa juga kinestetik atau praga visual ya. Yuk silakan. Karena berdiferensiasi ini kalian belajar sesuai dengan gaya dan kesiapan kalian belajar. Jadi setiap kelompok beda-beda gaya dan kesiapan belajarnya. Bisa dari visual, bisa dari audio, bisa jadi dari kinestetik. Silakan belajar. Nah, ya tuh. Ini dari visual ya? Iya, dari visual Pak, ijab kabul ya Pak. Silakan baca audio, kan audio. Nah, benar, siswa-siswi sekalian, sambil kalian mendiskusikan, itu udah Bapak kasih RKPD. Silakan kerjakan lewat link. Nanti silakan linknya dikumpulkan ke Bapak. Ya, kalau bisa langsung dikerjakan. Jadi diskusinya lancar, kerjakan RKPD-nya pun lancar. Oke, silakan. Yang ada kesulitan silakan berbicara. Ini pakai apa? Ini visual, audio. Mana yang satu? Oh, gitu. Kalian dengarkan apa mau kita kabur? Boleh. Ini kayaknya visual ya? Visual yang orang itu ya, foto orang ini gaya belajarnya tentang apa? Visual ya? Lihat apa? Oh, ijab kabul ya. Sambil dicatat ya, dari sumber yang kalian buat dicatat di dalam apa sih kalian dapatin. Nanti dipresentasikan ke depan.
Coba dari Sudah selesai semuanya? Ya, jadi Bapak rasa kalian sudah mendiskusikan materi pembelajaran hari ini sesuai dengan sumber belajar dan gaya dan kesiapan kalian belajar. Jadi dari yang sudah kalian kumpulin, Bapak minta dari kalian untuk mempresentasikan ke depan. Ayo kelompok siapa dulu yang ingin maju tadi? Ya, silakan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pernikahan dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Raditya Saya Ramadan. Nama saya Zikri Hamdani. Saya Muhammad Al-Farisi. Saya Wil Kafita dari Bekida Hati. Saya Jessica Fira Humaira. Saya Indrika Syifa Ramadhani. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang pernikahan dalam Islam yang akan dipresentasikan oleh Aulia. Baiklah, ini yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah proses ijab kabul. Lalu selanjutnya ini adalah definisi pernikahan. Secara istilah, pernikahan itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, selanjutnya ini adalah tadarus dalil pernikahan, yaitu Quran surah Al-Rum ayat 21. Pesan untuk pemuda yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin, dan barang siapa yang tidak sanggup pada hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat, yaitu dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi menikah itu adalah salah satu sunnah Nabi, dan berikut adalah dalilnya yang bisa dibaca oleh teman-teman sendiri dari hadis riwayat Muslim. Ini adalah yang harus kita lakukan sebelum menikah, yang bisa dijelaskan oleh Zikri. Jadi ada peran menikah, yaitu ada poinnya ada 5. Yang pertama minta pertimbangan, yang kedua sholat istikharah, ketiga ta'aruf, keempat khitbah atau peminangan. Jadi di khitbah ini ada wanita boleh dipinang jika memiliki 2 syarat, yaitu pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrikan saat itu. 2. Belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang saudaranya. Yang terakhir, kelima, melihat wanita yang dipinang. Terus tujuan nikah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kelima, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan hasil diskusi kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Oke, Nadine silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Nadine Lukiana Rizka dari kelompok 3. Saya sudah melihat PPT yang ada di depan, jadi saya mau bertanya, kenapa pernikahan harus dianjurkan dalam Islam? Baiklah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Allah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa pernikahan itu dianjurkan dalam Islam? Tadi seperti yang sudah kami tunjukkan bahwa banyak sekali dalil di Al-Quran yang menunjukkan bahwa pernikahan itu seharusnya dilakukan jika mereka para lelaki dan ada satu perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut. Nah, contoh dalilnya tadi kayak di surat Al-Rum ayat 21 atau hadis riwayat Muslim. Nah, lalu nikah itu juga merupakan salah satu tindakan preventif supaya kita tuh tidak mendekati zina. Jadi pernikahan ini bisa dilakukan supaya kita menjauhi zina dan bisa menyempurnakan iman kita. Nah, jadi kalau kita menikah juga ada memiliki tujuan nikahnya, yang misalnya salah satunya itu memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi kita tidak bisa mencapai
sakinah ini kalau kita hanya berzina, hanya pacaran. Nah, jadi tujuan dari nikah itu sebenarnya dan kenapa itu dianjurkan dalam Islam adalah untuk mencegah zina, dan seharusnya pemuda Islam itu tidak melakukan pacaran, dan itu sebaiknya kita lebih baik untuk ta'aruf dan menikah saja. Terima kasih. Terima kasih Om Yadol. Oke, ya. Sudah, Pak. Oke, silakan kata-kata penutupnya. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menutup presentasi pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah semuanya sudah menampilkan nomornya dari kelompok 1 sampai kelompok yang terakhir tentang kata dua pernikahan dalam Islam. Oke, sekarang Bapak ingin melaksanakan refleksi. Kalian senang belajar hari ini? Senang. Sampai mana pengumuman kalian? Paham semuanya? Oke. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Pengumuman kalian angka berapa? 5. Berarti paham semua ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi inilah materi kita pada hari ini. Nanti sudah kalian belajar, langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal nanti udah dewasa, ketemu jodohnya boleh menikah. Kalau sekarang Pak jangan, karena belum waktu. Pacaran pun jangan, karena enggak usah, karena mendekati zina. Karena setan itu kalau ngajak zina, tapi saat itu ngajak pacaran di sini pojok-pojok. Tapi berteman dulu, baik-baik, bagus-bagus. Nanti udah waktunya baru kita kejar kesuksesan dulu, bagian orang tua baru bertemu di waktu yang tepat. Oke ya? Oke, nanti ini refleksinya ada asesmen formatif, silakan kalian kerjakan. Linknya udah Bapak kasih di grup HP kalian ya. Silakan kerjakan nanti minggu depan, minggu depan hari ini juga dikumpulin sebelum ditutup pembelajarannya. Karena ini Bapak ingin mengevaluasi atau mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran yang sudah berlangsung. Oke, terakhir dari kata-kata dari Bapak. Yang sudah paham silakan, yang belum paham nanti bisa ditanya baik-baik daripada mencari yang lebih baik. Siap. Oke, itu aja dari Bapak. Bapak akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.